رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Welcome to podcast Kemenag Cimahi Berseka, ruang inspirasi yang penuh nilai kebaikan dan semangat Kemenag berdampak untuk umat. Bersama saya, Nafisa. Dari Kemenag Cimahi suara bermula, cerita baik untuk sesama. Nilai dan karya menyatu di sana. Podcast Berseka hadir dengan makna. Podcast Berseka, suara yang berdampak, menyapa hangat, menyalakan semangat. Dari Kemenag Cimahi untuk kita. Palawargi Kemenag Cimahi, senang sekali di bulan Ramadan ini studio podcast Kemenag Cimahi kedatangan tamu narasumber kita, yaitu beliau merupakan Kepala KUA Kecamatan Cimahi Utara dan juga merupakan Ketua PD APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Cimahi. Beliau adalah Bapak Endang Supriyatna SAG MPD. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat biasa. pada pagi hari ini. Sehat ya Pak ya? Sehat. Di minggu pertama bulan puasa tetap semangat ya Pak ya? Apalagi bulan puasa Oke. masih segar. Masih segar ya Pak ya? Masih semangat-semangat Masih ibadah semangat gitu ya Pak? ibadah. Oke, luar biasa. Bapak terima kasih sudah hadir, sudah berkenan datang bersilaturahmi ke studio podcast Kemenag Cimahi Berseka. Bapak boleh dong diperkenalkan dulu kepada Palawargi Kemenag Cimahi, profiling Bapak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'd. Saya sebagai Kepala KUA Cimahi Utara dan sekaligus sebagai Ketua APRI periode tahun 2024 sampai 2030. Alhamdulillah luar biasa tugas dan fungsi Kepala KUA itu. Oke. Ya, di samping menangani, memeriksa, memeriksa berkas, pelaksanaan dan menghadiri kegiatan-kegiatan pernikahan, banyak sekali tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Di samping pernikahan, melayani perkawinan, ada juga masalah perwakapan. Baik. Terus kemudian bimbingan pernikahan dan keluarga sakinah. Apalagi bahwa KUA ini ada sayap kiri dan sayap kanan. Apa tuh Pak maksudnya? Sayap kiri itu kita mempunyai pasukan penyuluh. Oke. Ya, alhamdulillah pasukan penyuluh Cimahi Utara itu luar biasa, ada 7 orang. Ya. Kemudian sayap kanan itu adalah pasukan penghulu. Yang mana penghulu itu memberikan pelayanan pernikahan, perwakapan kepada masyarakat. Itu kita ada 5 penghulu Di Cimahi Utara Oke. dengan CPNS 2 orang. Oke, luar biasa. Kemudian di bawahnya itu ada staf. Staf itu membantu administrasi, baik pelayanan yang di depan maupun administrasi pengarsipan. Jadi kita alhamdulillah punya leading sektor yang sangat luar biasa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, ada sayap kiri, penyuluh, pelayanan terhadap majlis taklim, perwakapan, kemudian masalah waris, kemudian masalah bimbingan pernikahan. Itu selalu kerjasama antara sayap kiri dan sayap kanan, sehingga bisa terbang ke atas, terbang tinggi apabila sayapnya seimbang. Oke. Sepakat. Kemudian APRI, apa sih APRI itu? Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Bahwa APRI ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Jawa Barat sampai tingkat kota. Itu ada kepengurusan secara ADART udah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Yang mana APRI itu suatu wadah untuk menampung aspirasi seluruh para penghulu. Ya, suatu wadah untuk pengembangan profesionalitas kepenghuluan. Itu APRI.
kemudian pengembangan berbagai SDM. Kemudian di dalam APRI juga ada advokat. Jadi ketika saudara kita, teman kita ada masalah, itu APRI membantu. Ya. Minimal spiritual, minimal dukungan, minimal semangat. Gitu. Semangat ya Pak ya, luar biasa. Jadi APRI itu untuk suatu wadah bagaimana mengembangkan penghulu yang profesional. Oke, yang kompeten. Ya, Pak, kompeten. ya. Oke, luar biasa. Oke Pak, kita ngomongin tentang bulan Ramadan nih ya. Nah, Ramadan di era ini pasti berbeda dong Pak ya, Betul. dengan era-era sebelumnya. Nah, makanya kita punya tema di pagi hari ini adalah Ramadan di era sosial media dan tantangan keikhlasan di dalamnya. Nah, sebelumnya nih Pak, penasaran nih, saya sebagai netizen gitu ya Pak ya, sebetulnya apa sih keutamaan bulan Ramadan? Kita ketahui sebelum Ramadan itu ada 2 bulan yang dimuliakan sama Allah, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya. Yang ketiganya itu ada bulan Ramadan. Yang mana bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Ya. Jadi kita harus menanam benih yang baik. Ya, bahkan di dalam itu fastabiqul khairat, tanamlah khairat, kebaikan. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bunga ini kalau ingin subur, bibitnya bagus berbuah, maka harus disiram. Nah, pahala kita, tanaman kita, kebaikan kita harus dijaga, disiram, dipelihara. Jadi selama bulan Sya'ban itu puasanya sunnah itu harus dijaga. Sedekahnya, baca Qur'annya, kemudian baca sholawatnya, itu harus dijaga. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Nah, inilah bulan menunai. Bulan menunai. Panen. 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 Pahala kita tuh berhasil nggak? Jadi panennya umat Muslim itu di bulan Ramadan. Berbuah enggak? Itu selama kita bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, nah, itu berbuah enggak? Nah, apa yang harus disiapkan untuk datangnya bulan Ramadan? Pada ini kan bulan Ramadan ya. Nah, kita siapkan kan, ada 5 hal yang harus kita siapkan. Baik melalui media sosial, apalagi sekarang lagi zaman digital nih. Ya. Yang pertama, tidak semua orang diterima ibadah puasanya. Tidak semua orang berbuah. Kalau kita tidak mempersiapkan. Yang pertama rohaniah. Rohani kita harus disiapkan. Ya. Keimanan, dibersihkan rohani kita. Jangan sampai ada dalam rohani sifat-sifat yang kotor, jelek sedikit, harus dibersihkan. Karena akan kembali kepada fitrah. Kembali kepada suci. Jadi rohaniah kita harus. Kan itu. Bahkan kata Rasulullah, "Mangsyoma Ramadan imanan wahtisaban." Hati kita harus iman. Wahtisaban harus ikhlas. Ikhlas. Nah, itu kunci. Kunci pertama itu adalah rohani. Rohani kita harus siapkan. Yang kedua, jasmani. Karena puasa itu bukan hanya menahan nafsu, tapi menahan lapar dan haus. Nah, itu rohani, jasmani dan rohani. Jasmaninya harus kita. Yang ketiga, ilmiah. Ilmu. Nah, apalagi sekarang ilmunya udah ilmu digital ya. Udah ilmu apa? Medsos ya. Media sosial. Betul. Itu ilmunya harus seimbang juga. Ya. Bagaimana seorang daiyah, seorang penceramah, seorang mubalik menyampaikan dakwah-dakwahnya. Karena zaman sekarang itu ilmunya itu harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau masih anak-anak sekarang nggak senang kan membaca kitab. Apalagi kitab. Buku juga malas membaca anak-anak sekarang itu. Apalagi kitab gundul ya Pak. Apalagi kitab gundul. Quran aja. Sekarang tuh enggan membaca Quran. Bahkan Quran juga lebih baik megang HP. Kan? Dia tuh daripada megang Quran, baca Qurannya lihat HP. Kan beda ya. Bawa Quran sama bawa HP. Bawa Quran harus wudhu dulu. Suci kan. Kalau bawa HP, nggak wudhu dulu. Nah, itu kelebihan pahalanya di sana. Ya, jadi.
Nah itu al-ilmu harus disiapkan, rohania, jasmania, al-ilmu. Oke. Yang ketiga yang harus disiapkan adalah mal, Harta. harta. Kita tidak bisa melakukan ibadah puasa dengan tenang. Tidak bisa melakukan ibadah puasa dengan khusyuk apabila tidak disokong dengan harta. Paginya kan harus sahur, Betul. perlu duit kan, Betul. perlu uang Iya. untuk belanja. Iya. Belanjanya Ke pasar. ke pasar. Itu harta. Iya. Meskipun nilainya sedikit kan harta, Iya, betul. uang. Pas mau buka harus belanja, Beli takjil. beli takjil. Ya, itu harta harus disiapkan. Betul. Ya, harus disiapkan. Menjelang pertengahan bulan Ramadan, ada ya dengan zakat. Harta juga kan? Zakat mal, zakat fitrah, Iya. sedekah, Iya. itu harus kontinu. Ya, THR, Oh, THR lagi. angpau ke anak-anak. Anak-anak kan itu harus disiapkan. Iya. Itu harus disiapkan dari sebelum Ramadan itu harus siap. Apalagi kita makanannya kan supaya badannya kuat, sehat, harus bergizi. Ya, jangan makan yang tidak bergizi. Ya gitu. Sehat, 4 sehat, 5 sempurna sehingga pada puasanya mantap. Iya. Nah, yang terakhir yang harus kita siapkan adalah amaliyah. Amal. Nah, amaliyah itu apa? Pekerjaan. Rohani udah bagus, jasmaninya udah sehat, hartanya udah ada. Terus yang keempat, ilmunya udah ada. Ilmunya. Tinggal dikerjakan. Tinggal dikerjakan semuanya. Nyampe enggak untuk mencari mardotillah? Ridho Allah itu nyampe enggak? Kira-kira nyampe enggak dengan persiapan itu? Tapi kalau enggak dikerjakan, enggak nyampe-nyampe. Ini perahunya ada, ilmunya ada, tapi enggak dijalankan. Itu dipajukan gitu. Iya. Cicing, weh. Iya, betul. Jadi untuk meraih kemenangan pada bulan Ramadan ini, 5 yang tadi harus kita siapkan. Dan yang paling penting kita jalankan. Baca Quran, jalankan. Ya, amaliakan, amaliakan. Tarawih, jangan sampai ada yang bolong. Amaliakan. Kemudian sedekahnya, hartanya siapkan. Sehingga kita menjadikan bulan Ramadan ini betul-betul bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, berkah, dan dapat kemenangan. Kembali kepada Fitrah. fitrah. Idul Fitri. Kembali. Nah itulah bagaimana mengembalikan diri kita kepada fitrah Allah. Oke, luar biasa. Jadi mumpung di awal-awal Ramadan nih ya. Betul. Jadi kita harus gaskan gitu kan ya. Harus digaskan. Belum tentu kita ketemu lagi Betul. bulan Ramadan yang akan datang. Betul. Nah, kita manfaatkanlah. Betul. Maksimalkan. Maksimalkan untuk betul-betul meraih kemenangan pada bulan. Oke, luar biasa. Nih Pak, sekarang kita ngomongin tentang tantangan keikhlasan nih. Ya. Kan tadi Bapak sudah memaparkan semuanya secara jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memposting, membagikan ke media sosial gitu ya, Pak ya, aktivitas Ramadan kita, aktivitas ibadah Ramadan kita, sebetulnya itu boleh nggak sih Pak? Wajar nggak sih? Oke, nah itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Oke. Jadi pekerjaan kita ini tergantung kepada niat kita. Kalau kita niatnya didasari dengan ikhlas, ikhlas aja dulu. Itu akan mendapatkan keberkahan. Tanamkan aja ikhlas. Jadi kita menyebarkan kebaikan melalui medsos, menyebarkan dakwah melalui medsos, menyebarkan suri tauladan melalui medsos, itu bagus sekali. Yeah. Intinya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Niatnya hanya satu, ingin berdakwah. Karena kalau berdakwah sekarang itu beda dengan dakwah dulu. Kalau dulu mah kan anak-anak masuk masjid, masuk. Yeah. Yuk kita ngaji. Jamaah masuk masjid, kan sekarang susah. Yeah. Nah, akhirnya melalui dakwah, melalui media sosial. Yang penting jangan ada dalam hati kita ini sifat ria. Di situ intinya ya Pak. Intinya ya? sana. Jangan ria. Jangan ria. Ya, meskipun kita ibadah sendiri, tapi ingin dilihat sama orang, ingin terpuji, ingin dipandang sama mertua, ingin dipandang sama pimpinan, atau dipandang sama orang lain, timbullah ria.
Nah, itu yang tidak boleh. Sebab di dalam Al-Quran, orang ria itu bagaikan dia menyimpan tanah di atas batu. Hmm. Nah, Oke. datanglah hujan. Mm-mm. Bagaimana terjadinya? Ada tanah nggak dalam batu, atas batu itu? Nggak ada, udah. Bersih kan? Iya, Ah, mengalir, udah bersih. bagaikan itu. Jadi ibadah kita kalau ingin dilihat sama orang lain seperti menyimpan tanah di atas batu, datang air hujan, hilanglah. Berarti jadi, Nggak ada pahalanya, iya, nggak ada capek hasilnya. dong. Ah, Iya. capek. Kalau kata Sunda mah capek gawe teka pakai. Nah, hanya menahan lapar dan haus, Iya. hanya capek membaca Quran 30 juz, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, Mm-mm. Bukan untuk dakwah juga, untuk dakwah juga. tapi malah untuk ria. Betul. Habislah ya Pak. Habislah, tidak akan Pahalanya. dapat pahalanya. Oh. Intinya, kembali lagi kepada Iya. niat. Oke. Termasuk bekerja, kita niatnya lillahi ta'ala. Ya. Oke, luar biasa. Jadi memang Pahlawan Kemenag Cimahi intinya di niat. Jadi boleh-boleh aja ya Pak ya Boleh. membagikan aktivitas Boleh. ibadah di bulan Ramadan, tapi niatnya untuk dakwah, Dakwah. untuk mengajak gitu ya Betul. kepada kebaikan. Menyampaikan syiar agama Syiar. Allah. Oke, luar biasa. Oke nih Pak, sekarang kita masuk ke games, This or That Games versi bulan Ramadan. Oke, yang pertama nih Pak. Tarawih di masjid penuh jamaah atau tarawih di rumah tapi lebih khusyuk? Tarawih di masjid berjamaah. Oke. Apa nih Pak alasannya? Alasannya gini, di masjid itu kita itu setahun sekali tarawih. Mm-mm. Itu memandu kita, memotivasi kita luar biasa keutamaannya. Pertama dari segi pahala. Yang kedua melangkah dari rumah ke masjid. Yang ketiga adalah silaturahim. Mm-mm. Yang keempat menimba ilmu. Karena bukan hanya salat saja di sana. Kita itu mendengarkan ada kultum kan. Iya. Nah, yang paling utama adalah mendengarkan ilmunya. Iya. Terus menjalankan sunnah Rasul. Jadi banyak juga ibadahnya ya. Keutamaannya Oke. daripada sendiri di Iya. rumah. Tidak sekedar sholat gitu ya. Tidak Pak, ya? sekedar sholat. Yang paling Oke. utama adalah silaturahim. Betul. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak, sedekah kecil tapi rutin atau sedekah besar tapi sesekali? Bagusnya yang kecil tapi rutin. Oke. Kenapa Pak? Dawam. Dawam. Meskipun kita satu ayat membaca Quran, tapi rutinitas. Mm-mm. Itu yang paling baik. Itu yang paling disenangi oleh Rasulullah. Daripada kita melakukan satu kali, setahun sekali tapi pelang ini. Pelang, sekali Kotin- sedekah pelang gitu ya Pak. Kotin ini kecil, lillahi ta'ala. Iya, dan konsisten. Konsisten, Di kontinu. situ nilainya Itu Pak, ya. keberkahannya. Pak. Oke, luar biasa. Selanjutnya nih Pak, ikut kajian online sambil rebahan di rumah atau enggak ikut kajian tapi jaga sikap sehari-hari? Ikut kajian online. Kenapa nih Pak? Karena kita ini kan udah masanya masa digital ya. Mm-mm. Dunianya udah beda dengan dunia yang dulu. Kita mendengarkan kajian dengan teman-teman alumni SMP, kemudian alumni kuliah, bahkan ada juga dari ngaji online. Setiap hari Jumat itu dari Kanwil, kemudian Kanwil ya. Iya. Ada subuh, Iya. itu ngaji online juga. Iya. Bahasa Arab ya Pak? Ya? Bahasa Arab lagi. Itu luar biasa. Kita ikuti. Jadi yang mengikuti hampir lebih dari 100 atau 200 orang. Mm-mm. Itu manfaatnya. Ya. Oke. Kita mendengarkan, menyimak, bertanya jawab, bahkan kita dites Mm-mm. dalam kajian online itu. Oke. Jadi memang daripada tidak ada aktivitas yang bermanfaat, lebih baik ikut Kajian online. Bahkan sambil rebahan pun nggak apa-apa Nggak gitu ya apa-apa. Pak. Yang penting kita mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Oke, luar biasa. Selanjutnya nih Pak, terakhir. Enggak posting ibadah sama sekali atau posting ibadah dengan niat mengajak kebaikan? Posting ibadah dengan mengajak kebaikan. Oke, yang tadi ya Pak ya? Yang tadi. Yang penting innamal a'malu binniyat. Oke, luar biasa. Boleh dong Pak sebagai penutup nih dari Bapak, satu pegangan sederhana aja deh supaya Ramadan tetap menenangkan di tengah media sosial ini. Iya. Untuk menenangkan itu hanya satu. Yang pertama adalah perbanyak berzikir, perbanyak beramal, dan
khusukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Wargi Kemenang Cimahi, luar biasa obrolan kita di siang hari ini, daging semua gitu ya. Jadi mumpung awal-awal Ramadan, kita perkuat lagi niatnya, kita maksimalkan ibadah, maksimalkan waktu kita, karena Ramadan cuman 1 bulan dan Betul. tidak ada jaminan ya Pak ya kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Maka dari itu mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sekian Pak Wargi Kemenang Cimahi episode kali ini, perbincangan kali ini bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Cimahi Utara. Bapak, kita doakan semoga sehat selalu ya Pak Amin, ya, amin, dan lancar amin. urusannya. Oke, Pak Wargi Kemenang Cimahi, jangan lupa subscribe, like, comments, dan share video ini supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. See you in the next video. Saya Nafisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.